Sidang putusan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU oleh Mahkamah Konstitusi dilangsungkan pada Senin 22 April. Pada gugatannya, kubu 01 Anies Baswedan Caimin dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD mempersoalkan adanya kecurangan yang diduga dilakukan oleh pasangan Capres 02 Prabowo Gibran. Selain itu, adanya dugaan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pencalonan Gibran Rakabuming soal batasan usia cawapres juga dipermasalahkan. Dalam putusannya mengenai hal itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada bukti yang cukup meyakinkan jika telah terjadi tindakan nepotisme. Ya, dalam hal ini lalu melahirkan abuse of power Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Kata Hakim, dengan demikian tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming selaku calon wakil. Hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Menurut Hakim MK Arif Hidayat, terkait dengan gugatan pihak pemohon agar mendiskualifikasikan Gibran dari posisinya sebagai cawapres adalah tidak beralasan menurut hukum. MK juga memberikan masukan untuk Bawaslu agar mampu memberikan manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dalam hal ini, menurut MK, maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Jungto, penjelasan pasal 10 ayat 1, huruf A dan pasal 47 Undang-Undang MK pada pokoknya menyatakan putusan MK bersifat final. Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Namun demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai putusan yang telah dikeluarkan oleh DKPP terhadap putusan DKPP tersebut merupakan kewenangan DKPP untuk memeriksa mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh tidak dapat serta-merta dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh termohon. DKPP hanya mempersoalkan tindakan KPU yang tidak segera menyusun rancangan perubahan PKPU 19 tahun 2023 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Bukan mempersoalkan atau membatalkan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Adapun mengenai penilaian mengenai sah atau tidaknya proses penetapan tersebut dan tindakan termohon dalam melaksanakan verifikasi pasangan calon telah dinilai Mahkamah dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas. Terlebih setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan penetapan pasangan calon nomor urut 2 termasuk juga dalam hal ini pemohon.